Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuad Rahman dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kaitannya relasi antara fikih dengan sains, kebudayaan, dan gender yang didukung pembahasan tentang maqasid syariah dan juga moderasi fikih. Tugas ini guna memenuhi tugas asesmen mata kuliah fikih kontemporer yang diampu oleh Bapak Mizan Habibi. Baik, langsung saja ke yang pertama. Bagaimana relasi fikih dengan sains yang didukung oleh maqasid syariah dan juga moderasi fikih. Relasi antara fikih dan sains dapat dilihat melalui lensa maqasid al-syariah dan moderasi dalam penerapan fikih. Yang dimana kedua konsep ini saling mendukung satu sama lain. Fikih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Sedangkan sains adalah ilmu yang mempelajari fenomena alam dan bagaimana mereka bekerja. Kedua disiplin ini dapat berinteraksi dalam beberapa cara yang didukung oleh maqasid asy-syariah. Yang pertama, hifz al-nafs atau perlindungan jiwa. Penemuan sains dalam bidang medis dan kesehatan mendukung tujuan fikih untuk menjaga dan melindungi jiwa manusia. Misalnya, penggunaan teknologi medis untuk menyelamatkan nyawa atau pengembangan vaksin untuk mencegah penyakit. Seperti COVID-19 yang kita alami dulu. Sekitar 3 tahun lalu atau 4 tahun lalu bahkan. Selanjutnya, yang kedua, hifz al-aql atau perlindungan akal. Sains berperan dalam mendukung pendidikan dan pengetahuan yang menjaga serta mengembangkan akal manusia. Fikih mendukung ini dengan mendorong umat Islam untuk menuntut ilmu dan menggunakan akal mereka untuk memahami segala isi di dunia ini. Yang ketiga, hifz al-nasl atau perlindungan keturunan. Sains dalam bidang reproduksi dan genetika dapat membantu fikih dalam upaya menjaga keturunan yang sehat dan sah secara syariah. Misalnya, melalui teknologi reproduksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian yang keempat, hifz al-mal, perlindungan harta. Ilmu ekonomi dan teknologi dapat membantu dalam mengelola harta secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti dalam penerapan zakat, investasi halal, dan juga manajemen keuangan syariah. Moderasinya dalam fikih mengacu pada pendekatan yang tidak ekstrim dan selalu mempertimbangkan konteks serta kondisi aktual. Ini penting untuk mengakomodasi perubahan zaman dan penemuan-penemuan baru dalam sains. Yang pertama, ijtihad. Pembaruan dan penyesuaian hukum fikih berdasarkan ijtihad yang mempertimbangkan temuan-temuan baru dalam sains. Ini memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan aplikatif di berbagai situasi kontemporer. Yang kedua, tawazun atau keseimbangan. Keseimbangan ini memastikan bahwa penerapan hukum fikih tidak bertentangan dengan pengetahuan ilmiah yang sudah terbukti, dan sebaliknya, memastikan bahwa perkembangan sains tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariah. Dan yang ketiga, maslahah mursalah. Prinsip kemaslahatan yang digunakan dalam fikih untuk menentukan hukum yang terbaik bagi umat manusia, yang seringkali membutuhkan pemahaman ilmiah untuk menentukan apa yang benar-benar bermanfaat atau berbahaya. Kesimpulannya, relasi antara fikih dan sains yang didukung oleh maqasid al-syariah dan moderasi dalam fikih menunjukkan bahwa kedua disiplin ini dapat saling melengkapi. Fikih memberikan kerangka moral dan etika,
sementara sains menyediakan pengetahuan dan teknologi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan syariah. Moderasi dalam fikih memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan aplikatif di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berubah. Yang kedua, yaitu relasi antara fikih dengan budaya yang didukung oleh maqasid al-syariah dan juga moderasi dalam fikih. Fikih dan kebudayaan memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi, di mana penerapan fikih ini seringkali dipengaruhi oleh konteks budaya setempat, khususnya di Indonesia ini. Hubungan ini dapat dipahami lebih dalam dengan dukungan dari prinsip-prinsip maqasid syariah dan juga moderasi fikih. Maqasid syariah memberikan kerangka untuk memahami bagaimana hukum Islam dapat diterapkan secara dinamis dan fleksibel dalam konteks budaya yang berbeda. Ini memungkinkan adaptasi hukum Islam sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat tanpa mengorbankan esensi dan tujuan utama syariah. Moderasi fikih atau pendekatan wasatiyah adalah pendekatan yang menekankan keseimbangan, toleransi, dan jalan tengah dalam penerapan hukum Islam. Ini sangatlah penting dalam konteksnya hubungan fikih dan kebudayaan. Apa saja? Yang pertama, keseimbangan antara teks dan juga konteks. Moderasi fikih menekankan pentingnya memahami teks-teks agama dalam konteks budaya dan sosial tertentu. Ini membantu mencegah interpretasi yang kaku dan ekstrim antara fikih dan budaya sosial setempat. Yang kedua, toleransi antar budaya. Dengan pendekatan moderat, fikih dapat diterapkan dengan mempertimbangkan keberagaman budaya dan tradisi, sehingga hukum Islam tetap relevan dan dapat diterima oleh berbagai komunitas. Yang ketiga, dialog antar peradaban. Moderasi fikih mendorong dialog dan interaksi positif antara berbagai peradaban dan juga budaya, memperkaya pemahaman dan aplikasi hukum Islam. Relasinya fikih dan kebudayaan. Yang pertama, adaptasi budaya dalam fikih. Fikih tidak statis. Ia berkembang dan beradaptasi dengan kebudayaan setempat. Misalnya, praktik zakat, wakaf, dan muamalah. Itu dapat disesuaikan dengan kondisi budaya setempat. Yang kedua, relasi fikih dan kebudayaan. Kebudayaan memperkuat penerapan fikih. Kebudayaan yang mendukung nilai-nilai moral dan etika Islam dan dapat memperkuat penerapan fikih. Misalnya, nilai-nilai gotong royong, kemudian solidaritas. Solidaritas dalam budaya Indonesia dapat memperkuat praktik zakat dan wakaf. Yang ketiga, fikih sebagai pengarah kebudayaan. Fikih juga berfungsi sebagai pengarah bagi kebudayaan, memastikan bahwa praktik budaya tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini termasuk memastikan bahwa adat istiadat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam diubah atau ditinggalkan. Dengan dukungan maqasid syariah dan pendekatan moderasi fikih, hukum Islam dapat diterapkan dengan cara yang relevan, fleksibel, dan sesuai dengan konteks budaya setempat, sehingga tercapailah tujuan utama dari syariah untuk kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Yang ketiga, relasi antara fikih dengan gender yang didukung oleh maqasid syariah dan moderasi fikih. Hubungan antara fikih dan gender yang didukung oleh maqasid syariah dan moderasi fikih merupakan topik yang kompleks dan penting dalam studi Islam. Fikih adalah ilmu yang mengkaji hukum-hukum Islam yang diambil dari Al-Quran, hadis, ijma', dan juga qiyas. Fikih mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk hukum-hukum yang berkaitan dengan gender. Seperti halnya hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan, pernikahan, waris, dan lainnya. Moderasi fikih mengacu pada pendekatan yang seimbang dan tidaklah ekstrim dalam memahami dan menerapkan hukum-hukum Islam.
Ini melibatkan pemahaman yang kontekstual dan adaptif terhadap perubahan zaman dan kondisi sosial. Relasinya fikih dengan gender ialah yang pertama keadilan dan kesetaraan gender. Maqasid syariah menekankan pentingnya keadilan. Dalam konteks gender ini berarti memberikan hak-hak yang adil dan setara kepada laki-laki maupun perempuan sesuai dengan ketentuan syariat. Misalnya, hak untuk memperoleh pendidikan, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Yang kedua, perlindungan terhadap perempuan. Dalam maqasid syariah, menjaga jiwa, hifz an-nafs, dan menjaga keturunan, hifz an-nasl, sangatlah penting. Ini mencakup perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi. Fikih harus diterapkan dengan cara yang melindungi dan menghormati martabat perempuan. Kemudian, peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Maqasid syariah juga mencakup menjaga keturunan, yang berarti membangun keluarga yang sehat dan juga harmonis. Ini memerlukan pengakuan atas peran penting perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Moderasi fikih akan mendorong pemahaman yang tidak hanya menghargai peran tradisional perempuan, tetapi juga mendukung peran mereka dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan juga politik. Kemudian, pendekatan kontekstual. Moderasi fikih mengajarkan pendekatan kontekstual dalam memahami teks-teks agama. Ini penting dalam isu gender karena memberikan fleksibilitas dalam menerapkan hukum-hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman dan situasi sosial yang berubah-ubah. Misalnya, dalam konteks modern ini, perempuan mungkin memiliki peran yang lebih aktif dalam bidang profesional dan juga publik yang harus diakui dan didukung oleh fikih. Yang terakhir, pendidikan dan partisipasi. Maqasid syariah menekankan pentingnya menjaga akal, yang mencakup pendidikan dan pengetahuan. Ini berarti bahwa perempuan harus memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan intelektual dan profesional. Kesimpulannya, dengan menggabungkan maqasid syariah dan moderasi fikih, kita dapat mencapai pemahaman dan penerapan hukum-hukum Islam yang lebih adil, inklusif, dan relevan terhadap isu-isu gender dalam konteks kontemporer. Baik, itu merupakan relasi antara fikih dengan sains, budaya, dan juga gender yang didukung oleh maqasid syariah dan juga moderasi fikih. Baik, saya cukupkan untuk penjelasan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata, mohon juga dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.